Sakita, Horplaat, Spanhead, Rijke, Tomboekoe, atau Sakita, ibu kota kerajaan buku. Begitulah para penjelajah asal Eropa menuliskan Sakita ratusan dekade lalu. Selamat datang di Desa Sakita. Desa Sakita terletak di dekat kaki pegunungan Valvortomundu dengan jarak tempuh 7 km dari ibu kota kabupaten. Desa ini berada di Kecamatan Bungku Tengah yang secara administratif berbatasan dengan Kelurahan Lamberea di sebelah barat, Kelurahan Mendui di sebelah selatan, Pegunungan Valvortomundu di sebelah utara, dan Desa Bahontobungku di sebelah timur. Mayoritas penduduk di Desa Sakita masih menggantungkan hidupnya sebagai seorang petani. Tanaman tahunan seperti pohon kakao, pala, cengkih, kelapa maupun tanaman musiman seperti palawija dapat ditemukan di daerah ini. Walaupun saat ini wilayah Morowali lebih dikenal sebagai daerah tambang sehingga membuat banyak orang mengalihkan pekerjaannya dari bidang pertanian ke pertambangan, namun orang-orang di desaku masih tetap setia dengan pekerjaannya sebagai seorang petani. Bukti-bukti tertulis berupa catatan dari para penjelajah Eropa mendokumentasikan Sakita sebagai ibu kota kerajaan Bungku. Namun, yang perlu digarisbawahi adalah bahwa Sakita sebagai ibu kota kerajaan Bungku ratusan tahun silam lalu berbeda dengan Sakita sekarang. Sumber peta Belanda di abad ke-19 dan 20 memperlihatkan jika Sakita adalah wilayah yang luas, membentang dari Marsa oleh sekarang hingga benteng Valvortohure. Maka, jangan heran jika pada beberapa peta tua Belanda, posisi Sakita berbatasan dengan Desa Tudua. Selain itu, ditemukan juga benteng Pavolobani yang menjadi pertahanan kerajaan Bungku di masa lalu. Desaku memiliki salah satu tradisi yang tidak bisa ditemukan di daerah manapun saat bulan Ramadan tiba. Masyarakat setempat menyebutnya dengu-dengu. Dengu-dengu merupakan sebuah menara yang diperuntukkan untuk membangunkan orang-orang sahur. Umumnya, bangunan ini berukuran kira-kira 2 kali 3 meter dengan ketinggian mulai dari 5 meter sampai 20 meter dengan pondasi dasar berupa 4 batang bambu. Biasanya dibangun di halaman masjid ataupun di belakang pemukiman penduduk. Bambu yang dibutuhkan untuk membuat dengu-dengu terbilang cukup banyak yang diambil di kebun. Batang bambu yang siap dipakai kemudian digotong beramai-ramai ke kampung. Berdiri atau tidaknya bangunan dengu-dengu bergantung pada kekompakan dan kerjasama orang-orang. Di dalam bangunan dengu-dengu, berbagai instrumen alat musik seperti gendang, gong, tafa-tafa, dan pede-pede juga dipersiapkan. Biasanya, jika alat musik seperti itu tidak ada, barang rongsokan seperti galon, botol kaca, sendok, ember cat, dan baskop akan disulap menjadi alat tetabuhan. Mereka yang bertugas membunyikan dengu-dengu adalah anak-anak dan remaja. Mereka akan begadang semalaman suntuk untuk membunyikan dengu-dengu demi membangunkan masyarakat untuk sahur. Sore harinya, anak-anak di desaku akan bermain permainan tradisional yang saat ini sudah jarang kita dapatkan. Namanya gaba-gaba. Gaba-gaba menggunakan batang sagu yang sudah kering. Bisa dimainkan oleh 4 hingga 8 orang. Jika dimainkan oleh 8 orang, maka 4 bertindak sebagai pemain dan 4 lainnya bertugas sebagai pemegang.
Permainan dimulai ketika 4 pemegang mulai memukul-mukulkan gaba dan pemainnya mengikuti irama gaba dengan gerakan tertentu. Tak hanya itu, mereka juga masih suka memainkan meriam bambu. Berbekalkan batang bambu yang sudah agak tua, minyak tanah, dan korek api, mereka akan menuju sungai atau tempat yang agak jauh dari keramaian. Batang bambu berukuran kurang lebih 2 meter, pada bagian ujungnya dilubangi sebagai tempat memasukkan minyak tanah dan potongan kain sumbu. Kemudian dipancing beberapa kali dengan menggunakan ranting kayu yang sudah dibakar untuk mengeluarkan suara dentuman yang keras. Makanan yang hanya ditemukan saat bulan puasa saja adalah sunde-sunde. Makanan ini dibuat dari campuran gula merah, santan, dan tepung terigu. Untuk membuatnya, terlebih dahulu daun pandan dibersihkan bagian durinya, kemudian dikeringkan di bawah sinar matahari, dan selanjutnya dianyam membentuk perahu. Malam Lailatul Qadar tiba, orang-orang di desaku akan melakukan tradisi yang disebut Malam Laila. Mereka akan menyalakan belasan lampu pelita untuk diletakkan di halaman rumah. Mereka berkeyakinan bahwa lampu tersebut akan mendatangkan keberkahan di malam 1000 bulan yang dinyalakan setelah sholat Isya hingga menjelang subuh. Penduduk desaku yang berjumlah sekitar 2.000-an jiwa ini pada umumnya adalah poligot atau orang-orang yang menuturkan lebih dari satu bahasa. Di desaku ada 3 bahasa yang digunakan, yaitu bahasa Tomadino, bahasa Bungku, dan bahasa Indonesia. Sayang, kebanyakan generasi muda saat ini mulai enggan menuturkan bahasa ibu. Hal ini membuat bahasa di desaku terancam punah. Sosongo tulura moiko susu inetoako tulura musue. Kango kau pepakiyo hainaro ikoto bangsa henu miadati. Kata torio iswa haite impia molorako tulura, mau tulura kampu, tulura Malayu hai tulurano mia misue. Da ongko harapa bibit-bibit no Indonesia ke depan no ai. Jadi warisino budaya sampai oleh ai jinagalele. Si sampai tade mo ai jadi mempopate paling hina aturano le peradaban dunia ai. Pada akhirnya, kebudayaan tidak akan dan tidak pernah berakhir. Kita, sebagai generasi penerus bangsa, harus selalu berupaya untuk mengenalkan dan mempertahankan kebudayaan kita. Karena sejatinya, kebudayaan adalah harta berharga di mana manusia bertindak sebagai pemegang kunci. Tempatkan budaya layaknya dirimu, tunjukkan, dan berbanggalah.